Mbah kita dahulu memberikan sebuah pitutur luhur, urip gue sawang sinawang. Urip gue sawang sinawang. Mulane aja mung nyawang sing kesawang. Ini pada paham apa lagi? Coba diulangi. Urip gue sawang sinawang. Mulane aja mung nyawang sing kesawang. Apa terjemahannya? Hidup itu hanya masalah melihat dan dilihat. Jadi jangan hanya melihat dari apa yang terlihat. Hidup itu adalah melihat dan dilihat. Kita melihat orang lain seakan-akan bahagia. Padahal bisa jadi dia melihat kita lebih bahagia. Ketika kita melihat orang lain, ya Allah, bojone dening manut banget. Ternyata dia justru pengen duwe bojo kayak bojone dhewek. Apa maksudnya Ustadz? Aja mung nyawang sing kesawang. Jangan cuma melihat apa yang terlihat. Maksudnya apa Ustadz? Kita kan nggak tahu apa yang tidak terlihat. Begini jamaah yang kami hormati. Ketika kita itu melihat orang lain kelihatannya bahagia, belum tentu sejatinya seperti itu. Ketika kita melihat orang lain tersenyum seperti orang yang bahagia, belum tentu kenyataannya kayak gitu. Bisa jadi memang betul-betul dia bahagia. Bisa jadi sebenarnya dia itu menutupi kesedihannya dengan tersenyum. Ada nggak orang yang tersenyum padahal sebenarnya hatinya sedih? Banyak. Bahkan tidak sedikit orang yang punya topeng berbeda-beda. Kadang pakai topeng ini, kadang pakai topeng itu, kadang pakai di kantor pakai topeng ini, di rumah pakai topeng ini, ketika arisan pakai topeng ini. Dan bisa jadi bukan cuma orang lain yang pakai topeng, kita pun juga kadang-kadang pakai topeng. Ya. Maka jangan cuma kita menilai dengan sesuatu yang terlihat saja. Itu pepatah Jawa. Apa tadi? Urip gue sawang sinawang, mulane aja mung nyawang sing kesawang. Kalau dalam pepatah Indonesia itu mengatakan rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Kenapa selalu demikian? Karena kita tidak tahu apakah rumput tetangga itu rumput beneran atau rumput sintetis. Sintetis itu apa? Rumput buatan. Rumput plastik. Rumput plastik kan nggak pernah layu. Ijo terus. Ya. Jenengan melihat jenengan bojone tanggaku ya ayu terus ya. Ora tahu ora ayu. Oh jenengan meruwe pas metu. Pas metu kan sintetis. Pupurane kandel banget. Livenane abang banget. Jenengan ora nggak tahu nanti kalau di rumah kepriwe. Ya ora usah ngerti. Wong apa ngerti? Ya. Sebenarnya rumput kita pun juga bisa lebih hijau. Bisa? Bisa. Asal disirami terus. Berarti kayak nyirami bojoku gitu. Apa maksudnya nyirami itu? Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini.
bagaimana agama kita mengatur supaya hidup kita tetap bahagia. Apapun yang terjadi di luar sana. Bagaimana hati kita tetap tenang. Apapun yang terjadi yang dilakukan oleh tetangga kita. Sebelum kita jawab, kita harus faham bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sunnatullah. Apa? Sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Sunnatullah itu ya kira-kira kodrat Allah yang tidak mungkin berubah. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini, di dalamnya Allah menakdirkan sebuah kodrat yang tidak mungkin berubah. Contoh, Allah ciptakan di dunia ini ada laki-laki, ada perempuan. Ini nggak mungkin berubah. Walaupun orang kampanye LGBT ya tetap lanang ya lanang. Pancen ketone ayu, tapi jebule sikile rambutnya yo gondrong. Ora bisa dirubah gue. Ya. Ada laki-laki, ada perempuan. Ini nggak bisa dirubah. Ini namanya sunnatullah. Selain itu ada yang kaya, ada yang miskin. Gak mungkin orang itu jadi kaya semua atau miskin semua. Itu namanya sunnatullah. Di dunia ini ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng. Nah, men dan sopan. Ya. Gak mungkin orang itu jadi ganteng kabeh, gak mungkin. Ada orang yang cantik, ada orang yang kurang cantik. Ada orang yang EQ-nya tinggi, ada yang EQ-nya rendah. Ya. Kurang tinggi. Ya. Itu namanya sunnatullah. Ada atasan, ada bawah. Ada bos, ada karyawan, ada majikan, ada pembantu, ada kepala sekolah, ada guru biasa, ada guru honorer, ada pesuruh. Ini sunnatullah. Ustadz, kenapa Allah bikin beda-beda? Kenapa tidak dibikin sama biar adil? Biar adil. Justru kita katakan karena Allah adil itulah maka dibikin beda-beda. Loh Ustaz, adilnya di mana Ustaz? Mari kita baca sebuah ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Az-Zukhruf. Surat apa? Az-Zukhruf ayat 32. Surat Az-Zukhruf ayat 32 ini sedang memberikan pelajaran kepada orang-orang yang suka protes kepada Allah. Suka napa? Protes kepada Allah. Dene kaya kiye, dene ora kaya kiye. Nyong kerjane luwih rajin kang kae, dening hasilnya luwih akeh kae. Orang-orang yang suka protes kepada Allah. Nyong mbok lebih ganteng daripada kae, dening bojoku ora ayu kaya bojone kae. Ya. Orang-orang yang suka protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah pesankan? Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Orang-orang yang protes. Apakah kalian yang berhak untuk membagi-bagi rahmatnya Allah? Yang punya rahmat itu siapa? Allah. Maka Allah juga yang bagi-bagi. Apa kamu yang punya rahmat? Yang punya dunia seisinya siapa? Allah. Kenapa engkau protes kepada Allah? Loh, wong dia yang punya kok. Ahum yaksimuna rahmata rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami, kata Allah, yang berhak untuk membagi-bagi kehidupan mereka di dunia.
Allah yang berhak untuk menentukan si A rizkinya sehari 100.000, si B rizkinya sehari 50.000, si C rizkinya sehari 500 perak. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami, kata Allah, yang membagi-bagi jatah hidup mereka di dunia. Ada yang dikasih umur 60 tahun, ada yang dikasih umur 70 tahun, ada yang dikasih umur 1000 tahun. Bonten Nabi Nuh alaihi salam dakwahnya saja 950 tahun. Ya. Alfasanatin illa khamsina ama. 1000 kurang 50. Pira gue? Sangat 50, bayangkan. Purun jenengan. Aduh Ustaz. Aduh, sebitak tahun bebes. Aduh, orang mati-mati ya. Ya, sudah mulai berkurang pendengaran, berkurang penglihatan, berkurang untung nentong, orang bisa mangan, jenang maning, orang tong-tong jenang. Allah yang membagi itu. Ya. Kemudian Allah berfirman, melanjutkan firman-Nya, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Allah angkat derajat sebagian dari manusia di atas yang lainnya. Ya tadi yang saya katakan, ada yang pejabat, ada yang rakyat biasa. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang garis keturunan ini ngerat, ada yang biasa-biasa saja. Anak caleg sing dadi, anak caleg sing ora dadi. Nah, anak sing stres, anak sing mati. Ini teman Ustaz, kenyataan. Kenyataan. Allah Subhanahu wa taala bagi-bagi itu. Kenapa? Perhatikan. Ini supaya kita ini tidak suudzon, supaya kita tidak protes sama Allah. Liyattakhila ba'duhum ba'dan sukhriya, supaya kalian bisa saling memanfaatkan. Supaya kalian bisa saling memanfaatkan. Jajal nek kabehan nyalek sing milih sapa? Ya. Milih awake dhewe masing-masing suarane siji. Ya. Kalau seandainya orang di dunia ini semuanya kaya, enak atau tidak enak? Enak atau tidak enak? Demi Allah tidak enak. Kenang apa? Kenang apa? Nek gendenge jenengan bocor sing dandani sapa? Betul? Jenengan minta tolong sama tetangga, Pak nuwun sewu ya, ki gendeng some ya. Wong sugih kon dandani bendeng. Betul? Jenengan mau beli sayur sama siapa? Masa wong sugih jadi tukang sayur keliling? Sawe jenengan sing garap sapa? Abdi garap dewek? Siapa yang akan garap? Oh gampang Ustaz, kita kan sekarang ada mesin. Oke, mesin gue digawe sapa? Yang bikin mesin itu siapa? Para pekerja di pabrik. Apa orang kaya mau jadi pekerja di pabrik? Gak akan berjalan kehidupan di dunia ini dengan baik. Maka jangan ngatur-ngatur Allah. Allah itu yang mengatur kita. Allah itu maha mengatur, manusia itu diatur. Wong aslinya diatur malah ngatur. Kan lucu, anak prajurit ngatur komandan. Ya. Prajurit, siap melakukan mana? Jadi orang ini priwe jajal. Kira-kira diapakan gitu.
cemplung akan blumbang. Ya. Jadi jangan kita suudzon kepada siapa? Allah. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Allah sudah jatah kita di dunia hidupnya segini. Pancen jatahe bojone kursi siji. Masalah ana wong bojone 4, ya dia mampunya 4. Wong ora mampu. Kemagusan harus kaya sing bojone 4. Kalau Anda mampu enggak apa-apa, silakan. Ustaz, aku tahu urung. Urung. Bukan tidak. Beda ya. Ya. Allah bagi-bagi sudah. Ya. Kemudian Allah tutup, wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Rahmat yang sudah Allah berikan kepada kalian itu lebih baik daripada apa yang mereka timbun, apa yang mereka kumpul-kumpulkan, apa yang mereka tumpuk-tumpuk. Inilah sunnatullah. Allah menakdirkan ada kaya, ada miskin. Atasbirun, dalam ayat lain, apakah kalian bisa sabar? Sing kon sabar gue sing sugih apa sing kere? Nah, yang kaya atau yang miskin? Dua-duanya. Nih atasbirun ini dalam surat Al-Furqan ayat 20. Napa? Surat Al-Furqan ayat 20. Allah berfirman, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Allah jadikan kalian ini ujian buat yang lainnya. Yang kaya ujian buat yang miskin. Yang miskin ujian buat yang kaya. Atasan ujian buat bawahan. Bawahan ujian buat atasan. Pejabat ujian buat rakyat. Rakyat ujian buat pejabat. Ustadz ujian buat santri. Santri ujian buat ustadz. Allah berfirman, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kami jadikan kalian sebagai ujian buat yang lainnya. Terus Allah lanjutkan, atasbirun, apakah kalian bisa sabar menghadapi ujian tersebut? Jadi yang disuruh sabar itu bukan cuma yang miskin, yang kaya juga disuruh bersabar. Yang disuruh bersabar itu bukan cuma santri, ustadznya disuruh bersabar. Yang disuruh sabar itu bukan cuma rakyat, yang disuruh sabar juga pejabat. Semuanya disuruh sabar.